Jangan pernah berhenti untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Meskipun kamu belum ngelakuinnya 100%, meskipun kamu banyak lalainya, tapi jangan pernah berhenti untuk, oh yaudah gue gak mau nasihatin dia, harus tetap nasihatin. Karena ketika kita nasihatin orang lain, itu sesungguhnya nasihat untuk diri kita sendiri. Perempuan haid, boleh zikir pagi petang nggak? Boleh banget, bahkan harus jadi lifestyle yang kalau nggak dikerjain itu kayak nggak afdol, nggak keren gitu. Hari kita nggak sempurna tanpa zikir pagi petang. Yang nggak boleh perempuan haid itu sholat, puasa, tawaf, itikaf, menyentuh Al-Quran. Cowok-cowok dapat bidadari, cewek-cewek akan jadi ratunya bidadari, insya Allah. Kenapa? Karena perempuan yang diuji di dunia itu akan lebih mulia dibandingkan bidadari yang cuman di surga. Jadi insya Allah kamu nggak perlu cemburu, karena insya Allah cowok-cowoknya bakal milik kamu. Halo, ini bidadariku. Iya. Insya Allah kalau perempuan-perempuan yang pengen bidadara juga ada, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wildanum mukhalladun. Di sana ada bidadara-bidadara yang ngelayanin kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Surga tuh ada yang ada apa? Rahasia bisnis sukses. Jauh Apa deh? bang, jauh dari Jauh, orang kita belum sukses kok. Kamu salah nanya gitu. Kalau nanya kita, bang gimana caranya bertahan dari kesengsaraan dan kesedihan gitu, itu kita bisa jawab. Tapi kalau sukses kayaknya kita belum sukses. Buku Adam masih ada banyak. Teman-teman kalau pengen dapat buku Adam silahkan langsung kunjungi Hawari Store, oke? Ngaji apa nih? Kalau ngaji Al-Quran, teman-teman bisa datang ke masjid terdekat, tanya sama pengurus masjidnya, aku pengen belajar Al-Quran nih, ada nggak yang bisa ngajarin aku? Insya Allah bakal banyak rekomendasinya. Tapi kalau teman-teman pengen ngaji intensif, sakofah, teman-teman bisa hadir Rio ngaji online setiap Sabtu sama Ahad, oke? Kamu harus punya niat yang sungguh-sungguh, karena ada banyak orang yang mau, tapi dia nggak benar-benar punya niat gitu. Contohnya orang yang punya niat tuh gimana? Kamu punya pacar kamu janjian, nanti aku bakal telepon kamu jam 12 malam ya, kamu bakal sungguh-sungguh untuk bangun kan? Nah, kenapa kita nggak bangun? Karena kita nggak niat. Coba kamu baca surat Yusuf dan coba renungin kisahnya, bahwa Nabi Yusuf itu memulai kisah kenabiannya dari mimpi. Maka kita boleh percaya sama arti mimpi, asal kita bertanya pada orang yang benar-benar punya ilmunya, bukan sama dukun dan bukan sama orang yang kira. Nah, ini yang jomblo jarang tahu, bahwa rumah tangga itu nggak seindah yang dibayangin gitu. Makanya ketika kita pengen berumah tangga, kita harus mempersiapkan dari mulai tujuan, terus kemudian visi, misi, hak dan kewajiban itu harus benar-benar dipersiapkan. Dan karma ya, karena karma itu untuk orang Hindu atau Buddha yang ketika dia melakukan sesuatu itu akan berefek pada reinkarnasi di kehidupan berikutnya. Kalau dia baik, dia mungkin akan menjadi dewa. Kalau dia buruk, mungkin dia akan menjadi babi. Tapi kalau orang Islam itu yaumul hisab, bukan di... Lucu banget sih pertanyaannya. Ya kalau istri mual ya kita ajak ke kamar mandi atau ke tempat yang dia bisa muntah di sana, bukan malah pas dia uwe ya ini di badanku kan, lucu banget gitu. Tapi misalnya kalau terjadi ya nggak apa-apa lah, kan dia kan mengandung, dia lagi hamil, masa aja kita marahin kamu. Kamu mau nggak sih jadi orang yang dibodoh-bodohin terus dimanfaatin? Kamu mau nggak sih jadi orang yang nggak tahu gimana cara bimbing anak, istri, keluarga, bahkan diri sendiri? Kalau kamu nggak pengen, makanya belajar, karena kunci sukses untuk meraih kehidupan dunia adalah dengan ilmu, dan akhirat juga dengan ilmu. Kalau dalam kebaikan tuh sebenarnya bukan pamer sih, lebih tepatnya syiar. Jadi ketika kita pengen menyampaikan sesuatu kebaikan, nyontohin kebaikan, ya itu emang harus ditunjukin. Gimana kita bisa nyampein kebaikan kalau kita nggak nunjukin? Dan masalah ria itu masalah hati, jangan ngejudge orang. Dakwah tuh nggak harus ngomong kok, dakwah bisa dalam banyak hal. Kamu bisa share postingan-postingan yang bermanfaat, kamu bisa nulis caption-caption yang bagus, yang menginspirasi. Kamu juga bisa ajak teman kamu untuk ikut kajian, untuk melakukan hal yang baik. Itu juga dakwah, dan nggak harus ceramah. Ngafalin Quran itu adalah proses seumur hidup kita. Kalaupun kita udah pernah hafal 30 juz, itu menjadi kewajiban kita untuk terus menghafalnya, untuk terus mengulangnya dan menjaganya sampai kita mati nanti. Terus kenapa kita harus memisahkan antara kuliah dengan menghafal kalau bisa dua-duanya? Alhamdulillah kita ngontrak nih, Insya Allah. Dan punya rumah gak punya rumah itu nggak jadi masalah, karena kebahagiaan itu ada di sini, bukan pada rumah. Dan Rasul bilang kalau kita bisa makan hari ini, kita sehat dan kita punya atap untuk berteduh, kita udah bisa menjadi orang yang paling bahagia. Fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan salehah itu qanitatun, taat pada Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Kedua, dia tuh menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya nggak ada, dan itu harus latihan dari sekarang. Kebaikan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, mengharap ridho dan ampunannya, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW, insya Allah itu bakal ngapusin dosa-dosa kita. Karena Allah bilang innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan itu menghapus dosa. Pergi dan menjauh dari orang yang membuat kita marah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, insya Allah itu bakal ngilangin rasa amarah kamu. Karena Rasul bilang marah itu dari api dan api itu setan, sedangkan wudhu itu memadamkan api. Semangat. Motivasi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kamu harus bertakwa supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kamu, menyelesaikan seluruh masalah kamu, dan memberikan kamu rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Kayaknya kita terlalu sibuk mikirin apa passion kita, apa skill kita, padahal Allah nggak pernah nyuruh kita untuk mikirin itu. Yang Allah bilang apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani suatu kaum lebih dari kemampuannya. Yang Rasul bilang apa? Imalu wa kullun muyassar lima khuliqalah. Kalau kita masih bingung skill kita apa, passion kita apa, berarti kita masih kurang belajar. Kenapa? Karena wahyu yang Allah turunkan pertama kali adalah tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita harus punya skill belajar, dan belajar itu adalah kewajiban kita sampai kita mati. Kalau aku boleh kasih saran, cara mengenal diri sendiri adalah dengan cara mengenal Allah, mengenal siapa Rasulullah SAW, dan mengenal apa itu Islam. Karena Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man arafa rabbahu arafa nafsahu." Siapa yang mengetahui Robnya, dia akan mengetahui. Justru kamu nggak boleh minder sama orang yang agamanya bagus. Justru kita harus mendekat dan kita harus mengambil manfaat dari dia. Karena agama kita itu ditentukan dari agama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita agamanya bagus, insya Allah kita bakal bagus agamanya. Jadi nggak boleh minder. Gimana caranya agar ingatan kita tajam? Wah, sayangnya ingatan aku juga nggak tajam. Sepertinya kamu bertanya pada orang yang salah. Tapi ketika kita nanya ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i akan bilang, jauhi maksiat karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu nggak akan mau tembus sama orang-orang yang kotor. Wattaqullah wa yu'allimukum. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena hati kita gelisah. Kenapa hati kita gelisah? Karena kita banyak dosa. Bagaimana caranya agar hati tenang? Berarti kita harus menjauhi dosa-dosa, perbanyak amal soleh, perbanyak bertobat, dan perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Rasa cinta itu bukan untuk dihilangkan, tapi diarahkan. Adik kamu suka sama lawan jenis, tandanya dia normal, bagus. Bahaya kalau dia suka sama sesama jenis kan. Tapi yang jelas kita harus kasih tahu bahwa pacaran itu mengakibatkan gini. Kamu harus kontrol. Doa supaya ikhlas, ada banyak. Teman-teman bisa hafalin doa yang pendek ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Membicarakan keburukan teman aja nggak boleh, apalagi membicarakan keburukan orang tua, itu lebih nggak boleh lagi. Kecuali kalau kamu pengen mencari maslahat di sana, gimana caranya agar orang tua kamu berubah lepas dari keburukan itu, apa peran aku, boleh curhatin, tapi bukan curhat sama temen, sama orang yang lebih berilmu. Ridhonas goyatun latudrok. Kalau kita berusaha menyenangkan semua orang, itu nggak bakal mungkin gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sampaikan kebaikan. Kalau dia nggak terima, kalau dia nggak suka, ya udah. Nah, kita menyampaikan kebaikan justru karena kita sayang sama dia kan, dan kita tetap berlaku baik sama dia harus. Kata siapa Allah nggak ngabulin doa kita? Allah ngabulin doa kita. Setiap doa-doa kita pasti dikabulin sama Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Cuman Allah mengabulkannya dengan cara yang berbeda. Bukan kayak pelayan minta ini, bukan. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, swipe up. Hukumnya begadang makruh, dibenci kalau begadangnya hanya mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau begadangnya untuk belajar, berjihad, untuk beribadah pada Allah, it's okay. Jadi kalau bisa sih tidur dulu, tidur habis isya, habis itu bangun lebih awal, itu baru. Coba kamu ke masjid terdekat, kemudian tanya ke pengurus masjid. Nah, insya Allah pengurus masjid bakal ngasih rekomendasi. Oh, kalau kamu pengen belajar ngaji, bisa sama ustadz ini, bisa sama guru ini. Atau enggak, banyak kok sekarang kursus-kursus online belajar ngaji. Coba kamu cari di internet. Semangat. Yang pertama, kita harus banyak baca biar referensi kosakata kita tuh banyak. Yang kedua, kita tuh harus latihan karena nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Yang ketiga, kita doa ke Allah, minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berbicara. Jadi Allah bilang, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan cara yang benar, kemudian dia menjauhi maksiat-maksiat dan larangannya, adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, terutama ilmu agama. Petang yang Al-Masurat itu disusun sama Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Kenapa beda? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita tuh nggak bosen. Kalau aku udah bosen sama zikir pagi petang yang biasa, aku bakal pakai Al-Masurat. Dan zikir pagi petangnya lebih panjang kan ya, itu lebih menenangkan. Amal apapun yang kita kerjakan dengan niat untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dunia ini, apa-apa yang kita harapkan dari orang lain, itu akan hilang, itu akan sirna. Tapi niat yang kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat, itu lebih kekal dan lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Aku kira orang-orang yang lancar dalam public speaking itu nggak pernah latihan. Mereka latihan. Kamu jangan ngarep datang Doraemon kemudian ngeluarin alat yang menjadikan kamu instan dalam mendapatkan dan bisa sesuatu. Nggak mungkin. Latihan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya. Tandanya apa? Demi Allah. Rasulullah mengucap sumpah. Artinya ini adalah perkara yang sangat-sangat serius.
Kalian nggak mungkin bisa masuk surga tanpa kalian beriman, tanpa ada keimanan dalam hati kalian. Dan kalian nggak mungkin beriman tanpa kalian bisa saling mencintai satu sama lain. Jadi salah satu ciri keimanan kita adalah kita mencintai satu sama lain. Dan tahu nggak, Rasulullah ngasih kita tips supaya kita tuh bisa saling mencintai satu sama lain. Kita ucapkan salam, afsus salam bainakum, kita harus menyebarkan salam. Jadi jangan pelit-pelit sama salam, jangan pelit-pelit sama senyum. Ketika kita ketemu sama saudara kita sama muslim, assalamualaikum, itu bukan hanya sekedar doa, itu juga mengikatkan tali-tali cinta di hati kita. Nah, di sini aku pengen ngasih salam ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hati-hati kita saling mencintai satu sama lain. Bukan karena apapun, tapi kita saling mencintai karena Allah. Semoga keselamatan dan keberkahan atas kalian. Amin. Assalamualaikum. Jawab di sini. Nangis karena mendengar bacaan Al-Quran itu bisa ada dua sebab. Satu, kamu tahu artinya, kamu menghayati artinya ketika ada imam yang baca, atau enggak ketika kamu baca, kamu terenyuh dan kamu nangis. Yang kedua, kamu nggak tahu artinya, saking nggak tahu artinya kamu nangis. Kenapa aku nggak ngerti? Tapi intinya tapi siapapun kamu di antara dua ini, kalau kamu menangis, tandanya hati kamu lembut. Karena hanya orang-orang yang hatinya lembut lah yang bisa mengalirkan air mata ketika mendengar bacaan Al-Quran. Barakallah, selamat hati kamu lembut. Makanya kalau ngaji, kita tuh harus pilih pengajian yang merekatkan ukhuwah Islamiyah kita. Bukan pada saat ngaji, kita tuh malah nyala-nyalain orang, malah bid'ah-bid'ahin orang. Cari pengajian yang bisa merekatkan hati-hati kita, merekatkan ukhuwah Islamiyah. Adab dalam berdoa, pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat atas Rasulullah, ketiga minta ampun, ngadep kiblat dengan khusyuk, mengangkat tangan dalam keadaan suci. Kemudian enggak terburu-buru dan enggak mendoakan keburukan dan enggak berprasangka buruk pada Allah. Yung Ngaji itu bukan komunitas yang eksklusif, dia milik siapapun yang pengen ngaji. Kalau teman-teman pengen masuk atau nggak pengen join di komunitas Yung Ngaji, teman-teman hadir aja di Yung Ngaji online setiap Ahad sama Sabtu, dan nanti malam ada live-nya. Ikutin ya. Apa? Karena emang kita punyanya bajunya itu aja, nggak banyak baju kita. Kita punya baju-baju dan celana-celana berwarna dasar. Dan itu yang kita konsepin di Mini Muslim. Cuman jual 3 warna, hitam, coklat, sama abu-abu. Kepoin ya. Sebabnya jangan pacaran, karena cowok yang berani berhubungan pada perempuan yang bukan mahramnya sebelum menikah, dia juga bakal berani berhubungan sama perempuan yang bukan mahramnya sesudah nikah. Toh sama-sama melawan Allah, toh sama-sama nggak takut sama pengawasan Allah. Apa bedanya? Selama kita hidup, kita nggak mungkin bisa lepas dari kesengsaraan, kesulitan, dan kesedihan. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini ujian, maka ketika kita dapat masalah, serahkan dan sandarkan semua ke Allah, biar masalah itu dapat pahala kitanya. Yuk kita doa bareng-bareng. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.